Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Podcast Agi edisi keberapa, Mas? Edisi, mungkin ini 18, Mas Ganjar. Edisi ke-18. Ini untuk DKM ini yang ketiga ya. Iya, Dan iya. kita kedatangan tamu spesial nih, Mas Nana. Beliau adalah Pak Khairul Anwar dari PT Astra Daihatsu Motor. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ganjar dan juga Mas Nana. Terima kasih Pak berkenan hadir di Podcast Agi. Pak Khairul, untuk mengawali podcast kali ini, monggo Pak, silakan kenalan dulu Pak. Baik, terima kasih Mas Ganjar dan juga Mas Nana yang pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankanlah saya nama Khairul Anwar. Mungkin Mas Ganjar dan Mas Nana tahu kami adalah mewakili dari DKM Nursalam, Mas ya. DKM Nursalam, PT Astra Daihatsu Motor yang ada di Sunter. Jadi bahasanya SAP Sunter Esiplan. Kemudian untuk saya sendiri Mas Ganjar atau mungkin Mas Nana, saya bekerja di ADM itu sebenarnya kalau dihitung sudah 30 tahun. Oh, senior banget ini. Ya, kalau dihitung masa kerja ya sudah 30 tahun, kemudian kalau berbicara pensiun mungkin tinggal ngitung tahun sih, ya kurang lebih 3 tahun kurang sedikit lah gitu. Alhamdulillah. Nah, kebetulan kami di divisi assembling, departemen assembling, dan saat ini kami berkecimpung di bidang safety officer-nya assembling, Mas. Safety officer, jadi ngurusin teman-teman bagaimana cara mengendalikan resiko safety yang ada di assembling secara totalitas, baik mengenai SMK3-nya, LK3, mungkin safety dan sebagainya. Ya, itu. Yang kedua, mungkin kalau berbicara DKM, ADM Nursalam, Mas Ganjar atau Mas Nana, itu semenjak tahun 1989. Wah, 1998. 98. Pas reformasi udah gabung DKM ya, Pak? Iya, enggak, itu maksudnya berdirinya kepengurusan resmi itu di tahun 1998. Oke. Oh, iya. Kalau saya masuk di sana baru sekitar 10 tahunan lah, masih junior. Gitu. Terus berkembangnya waktu mungkin qadarullah juga sih, karena memang di ADM memberikan kesempatan kepada karyawannya itu untuk sholat zuhurnya juga bisa berjamaah, ya kan. Kami juga berkecimpung di sana, rutin dan sebagainya, ikut kegiatan. Akhirnya kok di tahun 2006 baru saya masuk ke DKM Nursalam dan bergabung pada teman-teman yang senior. Ya barangkali teman-teman senior ini Mas Ganjar juga Mas Nana tahu di sana sebelum saya ada Pak Amir, Pak Supiandi, Pak Sudiyo, kemudian Pak Sardini. Nah, dari tahun 2009 alhamdulillah sampai sekarang 2022 saya dipertemukan kepada orang-orang yang soleh, ngikut di DKM itu Mas Ganjar. Alhamdulillah. Pak, boleh diceritakan amanah di DKM Nursalam ini sebagai apa? Ya sebenarnya kalau di DKM, kalau ngomong masalah di seksinya nih, kan di DKM ada 5 seksi. Ada peribadatan, kemudian ada pendidikan, ada kemudian pembangunan, kemudian ada sosial, kemudian ada kewanitaan. Dan saya yang spesial mungkin yang paling ribut atau mungkin paling bekerja keras ketika ada event yaitu di Humas. Publikasi, menyampaikan informasi kemana, ke penjuru arah baik internal maupun eksternal. Itu Mas Ganjar. Oh, Pak Khairul di Humas ya, Pak Khairul berarti? Iya, di Humas, sebenarnya di Humas. Oh, iya. Pas banget ini berarti ini Pak Khairul ini kita sering lihat kalau misalkan ADM ada pengajian Mas Nana. Itu live YouTube-nya juga udah terkelola dengan baik, terus juga streamingnya kalau misalkan ada yang online juga udah mantap lah ini. Ya, alhamdulillah bisa sih walaupun masih di bawah amanah Astra. Kita masih terus belajar bersama tim-tim Humas karena
tuntutan untuk generasi sekarang harus begitu ya kami tetap belajar. Secara internal kalau nggak bisa ya saya lari ke Amanah Astra lah, ke pusatnya loh. Gitu. Iya. Padahal ini kan udah 30 tahun dan bentar lagi pensiun, tapi masih melek dan mau belajar. Pak Khairul, motivasinya untuk siarnya kuat ini Mas Nana berarti itu. Iya, Iya, iya. iya, Dan iya. dan yang kita tetap harus belajar konsistensinya Mas Ganjar. Kalau sudah itu berarti udah teruji itu memang kan Mas Ganjar. Iya, iya. Ada sesuatu yang mendasar Mas Ganjar dan Mas Nana. Nah, gimana Pak Khairul? Pertama ya kita agak punya derajat lah sedikit kita di DKM. Dengan Ya. kita di DKM mungkin secara attitude, behavior yang ada di kantor itu terpengaruh banget. Mau nggak mau harus kita jaga ya kan. Kemudian ya mudah-mudahan aja sih 2023 kami masih ikut gabung sampai akhir pensiun saya, mungkin di 2025 atau 2026. Karena bagi kami apa sih yang harus kita tinggalkan di ADM maupun Nurul Salam ini atau DKM kecuali hanya kebaikan saja. Saya memetik suatu kalimat itu aja. Saya ingin baik keluar dari DKM dan juga nanti keluar dari ADM, hanya itu, tidak minta yang lain gitu aja. Aduh. Bukan juga minta dia hargain, bukan, tapi pengen berbuat yang terbaik dan kenangan nanti pun juga alhamdulillah mudah-mudahan sih sebagai orang yang baik dan juga kita semua. Amin. Ya Pak Khairul. Ini meninggalkan yang baik ini mulai dalam nih Mas Nana. Nah, kebetulan nih kemarin itu Mbak Yani menerima segepok komperol dari PT ADM SAP. Nah, itu nilainya luar biasa gitu. Satu kali setor itu bisa 5 juta gitu. Nah, 5 juta kali 12 itu legasi yang sangat amal jariah lah kayaknya Pak Khairul gitu. Nah, itu kan begitu mudah gitu Pak, dapat komperol, terus juga langsung nilainya banyak gitu Pak. Bisa diceritain nggak Pak, bagaimana proses payroll di ADM? Yang terakhir memang sih 2 kali kami ngirim ke Mbak Yani ya. Terus kita 100 lembar, kemudian 63 lembar itu kan. 100 lembar Mas Nana. 100 lembar itu kan berarti kan 100 orang ya Pak Khairul ya? Iya, memang paling kecil sih di angka 50 lah, 50. Enggak nyampe yang 20 enggak ada. Insya Allah sih 50 ke atas atau 100 itu. Itu bulan kemarin sih, karena hari kemarin pun juga maksudnya masuk di bulan November itu 100-an, kemudian di Desember kami juga ngirim lagi nih, walaupun nggak banyak, sekitar 40 atau 50 lagi. 2 bulan berturut-turut. Ini kan maksudnya form payroll ini kan form infak sedekah yang lewat payroll. Berarti tinggal registrasi aja itu. Ya, berarti per lembar ini adalah komitmen nantinya akan otomatis dipotong sebagai infak sedekah bulanan itu ya Pak Khairul ya? Betul. Oh ya. Terus nyambung pertanyaan Mas Ganjar tadi, kenapa sih bisa banyak? Kalau saya sih menyadari sih Mas, karena apa? Di ADM, khususnya di Sunter Asiplan ini, ya karyawannya banyak memang. Di sisi lain karyawannya banyak gitu kan. Kalau 10%-nya aja mungkin bisa 600 orang. Kalau 6.000 ya, ini 6.000 yang ada di Sunter Asiplan. Ketika ninja 15%, 20% kan semakin banyak gitu kan. Itu yang pertama nih yang menjadi dasar bahwa kita bisa banyak bila dibanding dengan perusahaan yang lain yang memang mereka cuma 1.000 ya kan, berapa persennya paling juga cuma 100 orang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari sisi payroll ini merupakan tugas daripada di sosial, disinkronkan dengan misi target yang ada di kepengurusan atau mungkin seksi-seksi ya di sosial memang. Sosial. Karena simbiosis mutualisme nanti kan ya kita ngasih ya buat kita juga sih, bukan mentah-mentah untuk secara totalitas yang ada di AI atau mungkin di Amanah Astra. Betul. Pak Khairul, itu kan bisa langsung banyak kayak gitu, itu gimana caranya Pak? Langsung dapat 100 terus 40 orang itu. Ya. Apakah selesai satu-satu atau mungkin seperti apa Pak caranya? Nah, itu belum saya jelasin. Sebenarnya tadi yang pertama, yang kedua kan, yang ketiga dari pengurus memang diprioritaskan untuk sosialisasi payroll itu sendiri. Baik melalui grup WA, kemudian grup DKM yang khusus, kemudian grup ngaji khusus. Tapi ini seputar ADM saja. Bahkan di serikat pun juga kita sampaikan bahwa
kita nyampein flyer bahwa ini ada payroll tujuannya untuk ini dan lain sebagainya itu ya kan, itu dari lewat komunikasi. Kemudian dari sisi lain kami juga pernah memasang yang namanya wallpaper background semua komputer laptop yang ada di ADM Sunter Plan. Oh, Walaupun mereka tidak ngasih, tapi minimal baca bahwa payroll yang ada di Aman Astra kerjasama dengan ADM ini sangat luar biasa kita sampaikan. Ya, akhirnya ada yang masuk 1, masuk itu baru yang ketiga, keempat cara saya atau cara kami. Yang kelima pun juga semua pengurus dan juga teman-teman yang ada di jalur face to face. Saya punya anak buah nih mungkin 25 atau berapa, ya udah ditawarin aja wis ngisi 20.000 atau 50.000 monggo nggak apa-apa gitu kan. Apa artinya sebuah 50.000 kalau gajiannya ya mungkin standarnya sekarang 25 juta dan sebagainya, mungkin alhamdulillah itu cukup. ya. Terus yang ditanyain Mas Ganjar tadi, memang baru beberapa bulan ini tercetus ide baru Mas, ini termasuk ide baru. Yang untuk payroll ini ya ide baru. Kenapa? Dari body welding, painting dan assembling itu untuk karyawan baru banyak sekali karena departemen besar raksasa. Dulu kita tidak terfikirkan bahwa anak-anak baru ini yang datangnya kadang 100, 50, 70 bahkan lebih daripada itu ratusan. Itu tidak terfikir, kita tidak tersentuh dengan payroll ini. Ya. Nah, bulan kemarin Pak Yanto Rahmat yang dari body dan juga logistik dan kami nanti dikembangkan di assembling maupun painting, insya Allah sih baru jalan anak baru, udah anak baru ini ya kita sodorin, kita kasih keterangan dan sebagainya bahwa ini payroll tujuannya untuk ini buat Aman Astra dan tujuan untuk kita. 2 periode, 3 periode dapat dikasih Mbak Yani. Bulan depan mungkin kami akan coba ke sana seterusnya sehingga teman-teman yang anak baru ini tersentuh ini dulu lah dari awal. Dan yang dan yang paling terakhir lagi, kami lagi nulis konsep profil ADM dan juga sosialnya yang ada di ADM juga. Kalau training OJT itu anak baru ini kan biasanya DKM nggak disampaikan, hanya global kerjaan aja. Nah, kami di Humas mencoba, mungkin ini terobosan baru di 2023 ini baru saya susun. Nanti kalau anak baru tak kasih lah minimal setengah jam aku masuk ke sana, tak kasih terkait DKM kan, bahwa ADM itu masjidnya ada 5, nanti kamu sholatnya di sini, departemen ini sini. Nah, seksinya ada ini, akhirnya ujungnya ke sosial nih, aku bawa payroll nih gitu. Insya Allah itu bisa semakin memperkuat yang tadi sudah berjalan 3 periode yang disampaikan oleh teman-teman body. Itu aja sih mungkin spesialnya dari kami. Tapi ya malu nggak malu, pokoknya niatnya lillahi ta'ala aja lah. Tapi alhamdulillah sih mereka menerima kalau kita nyodorin gitu. Iya, dan malah sebenarnya menjadi semacam sambutan selamat datang dari DKM untuk teman-teman yang baru ya Pak Hairul. Betul, mengenalkan. Ntar dia sholatnya di mana nggak ngerti lagi kan ya. Mau kemana, nanti saya mau ngaji di mana, padahal di ADM banyak, ya kan ada tangsin, ada kajian sore dan sebagainya lah. Mungkin itu yang nanti akan berkuat untuk perkenalan ke teman-teman gitu. Karena tentunya juga Pak Hairul selain ini ngisi berapa, tentunya Pak Hairul juga menjelaskan bahwa manfaatnya apa, dipakai untuk apa, itu juga ini ya Pak Hairul ya. Iya. Ya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Aman Astra, juga kegiatan kita sendiri. Karena kami juga punya planning program tahunan sih di ADM Nursalam ini, baik yang di bidang sosial dan lain sebagainya, ada semuanya. Ya kita tinggal menjalankan kolaborasi dengan apa ya, ibaratnya itu ya biaya-biaya tadi lah, ada duit-duit yang memang harus lari ke sosial gitu kan. Harus ke penggalangan dana, kayak kemarin penggalangan dana kami memang belum maksimal gitu, belum maksimal banget. Mudah-mudahan nanti di Gaspol memang planning yang setahun 2 kali. Ya Gaspol itu di ADM atau amanat 2 kali di tahun baru, mungkin apa ya bahasanya apa? Ya tahun baru dan juga di bulan puasa ada 2 Gaspol itu, dan itu juga spesial tak paksain, itu memang per orang, malah jatuhnya per orang, per member, per leader, per foreman, per supervisor itu kena semua 90%. Nah itu walaupun 10.000. Wah, itu supaya mereka ikut dalam kegiatan menggalang dana atau payroll tadi, itu iming-imingnya apa Pak? Atau kata-kata saktinya apa Pak?
Ya. Sebenarnya kami sendiri juga pernah bikin flyer yang cuma gambarnya tangan aja itu bisa berbicara, Mas. Al-yadul ya khairum min yadis sufla, itu kan udah jelas. Oh, Itu aja, nggak perlu muluk-muluk yang pakai bahasa Arab yang keren, anfiku dan sebagainya, nggak usah. Bahkan kemarin satu hari saya bergerak di tanggal kemarin sholat Jumat yang terakhir untuk penggalangan jalan Cianjur. Pak Amir ini mau ditarikin per orang enggak, naruh tromol enggak per hari, enggak usah, sabar aja, naruh 5 titik di masjid aja, sholat Jumat aja khusus, naruh dan itu pun juga di satu shift. Yang kedua, saya berjalan di 5 titik itu, alhamdulillah sih dapatnya mungkin kalau di total kemarin ada gabungan sebagian, ternyata dari divisi, dari manajemen dia buka yang namanya rekening. Buka rekening. Awalnya kami merasa kok manajemen buka rekening nggak bilang-bilang sama DKM, sama Mas Fajar gitu kan. Tapi ternyata setelah kami mengerti bahwa yang mengakomodir di sholat Jumat itu kan Muslim saja, ya kan? Ternyata saya membacanya rekening yang masuk ke rekening Pak Bagus kemarin itu all, mau Jepang kayak mau non Muslim semuanya masuk. Di situ saya baru melek, ternyata perlu adanya rekening tersebut untuk umum masuk, yang DKM juga masuk. Akhirnya tak jumlahin, alhamdulillah sih dapat 44 sekian ya kayaknya Mas Gajar ya. 44 juta. Itu iya kemarin itu. Ya itu hanya strategi 1 hari 2 hari gitu kan. Iya, sesuai dengan tagline-nya pengumpulan itu ya. 1 hari saling bantu. Oh, 1 hari saling bantu. Iya. Itu kalau tak olor-olor ya juga masih nambah sih Mas, 500, 200 gitu. Kalau ditambah-tambahin lagi, tapi nanti ada waktunya digaspol aja nanti mudah-mudahan sih. Target kami berapa Mas Ganjar? 70 ya? Masya Allah. Saya masih tertarik dengan pengumpulan di ADM SC Plan ini. Ada 2 hal mungkin yang saya pengen tahu lebih banyak itu. Yang pertama ini dulu, saya lihat tadi tektokan dengan manajemen itu kayaknya enteng banget ya Pak Khairul ya. Enteng, mau nggak tak suruh itu tadi tahu buka rekening sendiri itu. Iya. Mungkin boleh diceritain selama ini hubungannya gimana dengan bapak-bapak manajemen begitu Pak Khairul? Kebetulan banget, bukan karena mereka punya kewajiban kita sholat dan sebagainya. Alhamdulillah sih Pak. Walaupun kita secara tidak formal, kami itu setiap hari Jumat duduk manis. Duduk manis para manajemen. Kebetulan juga pengurus kami juga terbagi di masing-masing masjid. Ada 5 masjid itu pengurusnya pasti ada. Di sana pun juga yang masuk banyak, mas-mas yang di Nurul Salam kadang Pak Gunanto, kemudian ada Pak Bayu, yang di Aludan nanti ada Pak Bagus, kemudian ada Pak Fauyan, ada Pak Hasan. Semuanya masuk ke sana. Sebenarnya ketika kita bubar sholat Jumat, ya pasti nemenin Al Ustadz khatibnya ya makan bareng. Nah disitulah sebenarnya udah terjalin komunikasi yang intens. Di luar schedule, kunci juga ya hubungan yang baik dengan manajemen. Kayak kami kan nggak bisa ngambat Pak. Kalau saya memang orangnya langsung Pak pengen ini pengen itu, tinggal ngomong di situ aja, nggak perlu formal duduk nyamperin, nggak perlu. Terjawab ini Mas Ganjar. Satu lagi itu kan nggak cuma ada Jumat sholat Jumat, sorenya masih ada lagi tuh. Kalau kajian sore kan rutin kami. Itu juga manajemen ada. Yang saya Pak Bagus itu ada kajian sore. Ya mungkin hari pertama umum, kemudian minggu keduanya itu hadis, minggu ketiganya tafsir, dan yang keempatnya di akidah. Itu rutin, beliau ada. Ya. Karena memang bapak-bapak manajemen juga aktif ya untuk hadir di acaranya. Ada lagi sebenarnya Senin, Selasa, Kamis ada yang off kayaknya Rebo doang deh itu. Itu ya sering ngumpul. Bahkan di samping religi kita terkait DKM, kami tuh sering TikTok-kan ya, mungkin pekerjaan pun juga setiap minggu juga sering touch sebenarnya. Bahkan pantun-pantunan, ledek-ledekan, terus dia himba ke lapangan. Pak, itu nanti sore ustadznya ini datang ya gitu. Doang Pak, besok kayaknya kita mau pergi Pak. Minta approve-nya ini gampang, jadi nggak perlu ke meja sih sebenarnya. Nggak perlu resmi-resmian gitu kan. Karena memang itu opening aja sih. Buat apa? Atau itu dari kita untuk kita gitu kan. Bahkan kalau rakyatnya atau karyawannya bisa disiplin dengan sholat, bisa disiplin dengan amal, rasanya itu bisa diamalkan dengan pekerjaan kan gitu. Ya, betul Pak Khairul ya. Kejawab dan kebayang ya Mas Ganjar ya.
Ternyata ada ya. tradisi baik pada Jumat itu keren. Ya. Ya. Nah, satu lagi yang saya tadi kalau yang sini berarti udah kebayang dan mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan mungkin dari perusahaan lain atau dari mana saja gitu, ya udahlah udah kebayang kejawab bahwa memang ya namanya kedekatan silaturahmi itu memang ya kunci dari banyak hal gitu ya Pak Khairul ya. Nah, terus kemudian yang saya tadi penasaran, itu tadi kan sudah diceritain tentang ngumpulinnya, kesuksesan ngumpulinnya, jurus-jurusnya apa kayak gitu itu sudah diceritakan. Nah, tapi ada 2 yang kelewat loh Mas. Pripun Pak? Ada 2 yang kelewat. Perol ini ada 2 lagi yang kelewat. Saya takut nanti nggak ketulis ya. Yang kedua kalinya ini kami kerjasama dengan mbak-mbaknya Yaman Astra. Tak suruh datang sebulan kalau nggak salah deh. Setiap sholat duhur itu datang sebulan, mereka pelornya ngalir. Iya. Sekali-sekali, mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau setahun. Zakat ya? Bukan, iya konter perol ini juga tadi kan. Iya, tadi yang perol itu gere perol. Kami juga membuka di sholat duhur. Nah, 2 kali ke belakang ini kemarin saya memadakan 2 kali tabligh akbar deh. Itu grupnya Mbak Yani datang bawa perol banyak banget itu, mungkin ya 1 sampai 10 dapat lah itu. Ada 2 cara itu juga. Ada event udah kita main buka tenda gitu kan. Masih tetap kejaring juga dari situ kejaring ya, juga Pak Khairul, gitu. Nah, itu tuh kelebihannya juga. Nah, ini tadi urusan pengumpulannya lah, terus hubungan dengan bapak-bapak juga sedemikian dekatnya gitu. Nah, untuk pemanfaatannya gitu, saya penasaran nih, pemanfaatannya gimana itu kalau sudah terkumpul, pemanfaatnya gimana, cara manfaatinya gimana gitu Pak Khairul? Memang gaspol, kemudian perol ini kan netnya memang tidak saya ambil totalitas buat kami seketika kami jaring, kami terima dari DKM itu enggak, tapi memang ini sudah kesepakatan kami menjaring netnya memang dari Amanah Astra, semua tak serahkan ke Amanah Astra. Nah, ketika di Amanah Astra sana pun ya kita tahulah di Amanah Astra kegiatannya ya berjubel banget ya sampai ngantri-ngantri. Nah, itu pun juga kami dengan event yang sama mungkin santunan atau apa ya, kami ngambil dari sana Mas Nana, ngambil dari sana pemanfaatannya. Semua kegiatan yang kami sampaikan ke Amanah Astra baik mulai dari raker, dari tabligh akbar, dari beasiswa, pokoknya banyak lah. Jadi intinya kami lebih bervariatif, teman-teman menjakatkan ini sudah terarah gitu, sudah terarah, meyakini terarah. Karena apa? Kegiatan udah nyata, pesan message-nya dari kita DKM Amanah Astra diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan yang memang itu nyata adanya gitu. Mungkin nambahin dikit ya Pak Khairul. Ini ADM SC Plan ini, Suntera SAP ini termasuk yang aktif dalam hal merekomendasikan program Mas Nana. Jadi kayak karyawan-karyanya pun gitu, kalau misalkan ada yang beasiswa rekomendasikan tuh, termasuk nanti untuk happy trip, terus tadi kalau misalkan ada santunan gitu, mereka itu sangat proaktif dalam hal memberikan rekomendasi. Ini kalau kita kan malah seneng ya Mas Ana ketika ada peran serta DKM dalam merekomendasikan itu gitu. Tanggal 17 nanti tanggal 17 nanti kami ke Atakwa 3 sana di Babelan. Itu kami juga ngambil dana sebagian dari itu 40 jutaan kalau nggak salah itu Mas ya. Jadi itu salah satunya dari 200 orang ya kan, per orangnya berapa semuanya itu kami juga lewat Amanah Astra kerjasamanya gitu. Oke. Ya kebayang. Berarti memang flow-nya seperti itu ya. Dimasukkan memang semuanya ke Amanah Astra. Terus kemudian nanti jika ada kegiatan kan berarti semacam proposal apa segala macam. Betul. Tinggal ini aja ya Selama ini juga enjoy aja Mas Ganjar ya, nggak pernah ditolak dan nggak pernah memang dari kita untuk kita dan untuk sosial kan, buat apa gitu kan, disesuaikan dengan kebutuhan kami sih. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar selama saya jadi kepengurusan di DKM Nur Salam ADM gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini malah bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain juga, berarti bahwa memang
pengumpulan, terus kemudian penyaluran itu Iya. jadi memang jadi semacam satu paket begitu ya. Sehingga memang hal tersebut yang memang menguntungkan dan memudahkan untuk dari sisi DKM-nya gitu ya Pak Khairul ya. Betul. Iya. Iya. Oke. Iya, ini bermanfaat banget. Tadi saya highlight lagi, Mas. Tadi terkait bagaimana menjalin hubungan baik dengan manajemen. Ya. Ini trik habis sholat Jumat atau ngobrol-ngobrol informal itu yang merekatkan sehingga memudahkan apapun ya. Ya. Yang kedua tadi tim CR-nya juga bagus sehingga punya jejaring banyak, merata di semuanya, semua peluang diambil untuk menjaring teman-teman karyawan itu bisa berdonasi atau punya jiwa kesukarelawan dengan ikut program zakat sedekah via payroll. Bahkan gini Mas Nana dan juga Mas Ganjar, kami juga merasa rendah hati teman-teman DKM itu, bahwasannya apa sih kebutuhan teman-teman yang inginkan, kami sering membuat yang namanya voice member, bahasanya voice jamaah. Pakai Google Form aja sih. Pakai Google Form. Iya, Google Form. Jadi tinggal ngereng, jangan tablik kabar, repot-repot nih pengen menu apa, pengen ustadznya apa, yang model kayak tinggal Google Form aja. Itu lebih mudah. Iya, teknologi ya Pak Khairul ya. Ya, kita pakai itu. Kita lanjut ke ini Pak Khairul. Rencana sinergi kita di akhir tahun membahagiakan anak yatim dan duafa untuk jalan-jalan berwisata dalam program Happy Trip nih. Ya, nama programnya apa ini Mas Ganjar? Happy Trip 2022. Happy Trip 2022. Tanggal 24 ya? Tanggal 24, betul Pak. Ya, Pak, boleh diceritakan Pak persiapan ADM untuk ngajak binaan-binaannya anak yatim dan duafa itu untuk jalan-jalan ini seperti apa Pak? Mungkin persiapannya dulu Pak. Sebenarnya tanpa kita sadari Pak, di Jumat kemarin kebetulan saja itu tanggal 2 Desember itu kita memang evaluasi meeting reguler di DKM nih. Di sana ada 5 pembahasan. Bahasannya adalah pembahasan evaluasi program akhir tahun. Nah, muncullah yang tanggal 17 kami nanti santunan ke Babelan sana, yatim dan duafa. Yang kedua muncul Happy Trip, ya kan? Kemudian yang ketiga muncul yang namanya gaspol di akhir tahun, muncul 3 itu. Kemudian 2 lagi itu adalah persiapan di bulan Januari dan juga nanti di bulan Februari insya Allah di sana masih ada 2 event, yaitu rakernya DKM Nurul Salam mungkin kepengurusan yang berakhir di 2022. Yang kelimanya adalah untuk tablik akbar, mungkin Isra Mi'raj atau nanti pembicaraan terkait masalah buka bersama. Ada 5. Nah, fokus yang pertama yang mendekati adalah di Happy Trip ini, Happy Trip. Kemarin sudah disepakati sih, ada beberapa teman-teman pengurus mengatakan bahwa kami kemarin titokan sama Amanah Astra sih, mungkin 2 bus. 2 bus ini bahasanya kemarin ya nanti tinggal busnya isinya berapa sih? Kalau kami sih sudah siap 100 Mas. 100 itu ya yatim dan duafa, kemudian 10-nya pendamping. Nah, jadi 100 ini kami juga ada prioritas kriteria, gitu kan? Prioritas kriteria. Yang pertama adalah memang kami memprioritaskan anak yatim karyawan ADM itu sendiri yang ada di Sintorasi Plan. Tapi yang memenuhi syarat untuk bisa pergi ke sana, mungkin rumahnya deh. Yang nggak perlu dari Tambun, yang ada di mungkin Senen masih bisa, Sunter masih bisa, kemudian yang di Semper masih bisa, yang memang umurnya mereka relevan dengan kondisi SD, SMP maksimal. Itu prioritas dari anak yatim ADM. Yang kedua, prioritas kembali, barangkali ini ada tetangga yang mungkin juga pengurus ADM itu sendiri, pengurus DKM. Itu pun juga kategorinya hampir sama persis dengan tadi, sama. Ya nggak perlu jauh-jauh, nanti ada yang Cibinong, kita sampai nganterin keluar biaya kan sama aja bohong gitu kan. Jadi 2 itu yang ketiga malah kita lempar ke karyawan juga, karyawan yang di Sugar Plan. Ya tetap kita saling memberikan kesempatan. Terkadang kemarin saya sempat nanya, Mas,
ada nggak sih duafa atau anak yatim yang di tempatmu, tempat kosmu lah gitu. Coba tak nyari dulu itu. Iya, iya, iya. Iya, tak nyari dulu. Ya nggak usah banyak malah 1, 2, 3 orang. Nah, itu kan. Yang penting bisa datang, ya, nggak makan biaya banyak gitu kan. Kemarin udah Ya. dikategorikan seperti itu Mas Ganjar. 3 kategori itu kemudian yang paling terakhir ya memang kita sudah punya binaan. Di ring 1, ring 2, ring 3 kita sudah punya. Jadi tinggal nanti yang pertama tadi, yang kedua tadi, yang ketiga tadi sudah dapat mungkin 40% atau 30%, ya sisanya tinggal binaan nanti kita pilihin lah gitu sehingga Ya. mendapat kuota 100 orang atau 2 bus. Begitu juga dengan yang pendamping kurang lebih 8 sampai 10, ini pun juga nggak mungkin lah pengurus semuanya ngikut gitu kan. Paling ada ya perwakilan mungkin Pak Amir Ya. atau Pak Supiandi yang deket-deket dengan teman-teman ring 1. Kalau saya bisa ya alhamdulillah ada berapa. Nah, sisanya itu memang ya di ring 1 juga ada tokoh lah, minimal ada tokoh, dan juga nanti ngambil guru-guru ngajinya dia atau ustadznya dia yang ada di ring 1 atau ring 2. Mungkin persiapannya baru semacam itu. Nah, sekarang baru running di pendataan Mas Ganjar, Mas Nana. Pendataan Ya, orang-orangnya ya, ya. siapa, kemudian nanti dikumpulin jadi satu, kuotanya berapa gitu aja sih gitu. Tinggal nanti Amanah Astra kapan mau nyetorin, tanggal berapa, deadline-nya, ya biar titokan aja lah sama yang berkepentingan, Mbak Rina atau siapa. Monggo silakan aja. Mungkin itu sih persiapannya. Baru Wah. itu aja. Kayak yang tadi juga memang di luar bayangan ya, ternyata aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari sisi teman-teman DKM ini khususnya dari ADM Plan ini untuk happy trip aja udah banyak ya Mas Ganjar ya. Satu saya kebayang tentang hal itu, dan tadi sudah dijelaskan Pak Khairul untuk apa saja yang dilakukan di DKM, dan rasanya bisa dicontoh untuk teman-teman lainnya gitu ya Mas Ganjar. Satu itu, terus kemudian juga bagaimana di ADM Plan ini bisa membuat happy trip ini memperbanyak keterlibatan karyawan gitu. Karyawan. Iya. Kayak tadi itu ya Mas Nana, karyawan bisa ngajak anak yatim duafa di sekitarnya yang kira-kira layak untuk ayo ikutan gitu. Itu kan bagi karyawannya juga mungkin ada kebanggaan ya. Iya, bukan iya bangga, Mas Ganjar. Bukan bangga lagi ya, bangga punya lah, seneng gitu kan. Iya, dan menurut saya sih mungkin ini juga yang membuat jadi putaran kepercayaan tadi, karena kan setor payroll bulanan, tetapi memang di program-programnya juga bisa melibatkan seluruh karyawan untuk siapa sih ayo masuk ke program ini gitu. Bahkan di grupnya DKM sendiri 33 orang ini udah open kok, diflorkan kan? Diflorkan. Dan dari 33 ini nanti nyebar lagi, akhirnya ya memang satu ADM ya tahu, karena kita juga buka flyer di grup-grup itu kan bahwa tanggal 24 ada happy trip yang diadakan oleh Aman Astra, yang kita ngikut sekian bus bekerja sama gitu. Bagaimana? Tapi ya mohon maaf sih, mungkin di tahun-tahun kemarin kami belum terlibat secara maksimal gitu kan, atau mungkin kemarin nggak ikut karena pandemi. Tapi tahun ini kami mencoba Mas Ganjar, 2 bus sih kayak apa sih kendalanya atau manfaatnya, nanti kita masih bisa cerita lagi nih dengan kondisi yang sekarang ini. Bahkan insight adik-adiknya kan kita belum tahu nih, karena memang belum ngerasain. Tapi kalau dilihat dari gambaran luarnya tadi sudah tergambar sih ya kan. Mereka diajak oleh kita berseragam, kemudian nanti diajak, pokoknya senang-senang lah yang memang mereka itu berseragam. Berseragam ini menunjukkan kita sama kan, kebersamaan itu yang penting gitu kan. Pak Khairul, dengar-dengar katanya mau ada ini pelepasan dari kantor ADM ya? Iya, kita pengen banget. Biar siarnya juga tambahin begitu. Iya kan, biar tambah siar lagi gitu kan. Betul. Kayaknya positif itu udah positif, udah ditulis sama Pak Amir kok. Iya. Nah, ini saya juga tertarik nih Pak, tadi berulang kali Pak Khairul bilang bikin poster untuk ngajak di grup gitu. Nah, poster ini disebut berkali-kali. Emang setiap minggu itu beredar poster atau buat poster dari tim CR-nya, tim humasnya DKM itu berapa banyak sih Pak?
Kalau yang rutin sih cuma 3 sebenarnya sih. Seminggu. Dalam seminggu cuma 3. Wah, keren. Karena yang memang harus diingatkan itu memang ada flyer di hari Kamis pagi itu yang himbauan sih, mungkin watawasabil haqi watawasabil shop, mereka ada flyer yang biasa sih yang teman-teman Agi dikirim, mungkin sebuah kalimat dalam Al-Qur'an, potongan Al-Qur'an atau hadis atau yang dari Oh, di Porkom Agi itu, Pak. ya Diambil dari mungkin situ. iya, bukan yang semacam itulah. Kami Oh, internal di oke. ADM. Itu setiap Ya, Kamis ya. pagi kami tayang. Memang kami malu sih tayangkan ke AG. Nah, setiap Kamis pagi Tayangkan aja, kami bikin. Pak. Kalau berbicara sekarang kami memang baru belajar tapi sudah mencapai 60 edisi sih. Jadi setiap minggu berarti sudah 60 minggu kami membuat flyer Ya, itu. ya. 60. Konsistennya Yang isinya himbauan. itu yang mahal, Ya, Pak Khairul. kayak kemarin sama hari ini Ya. ya berbicaranya ya Al-Yadul Ulia aja, Cianjur, ya pokoknya beramal Ya. itu disesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang khutbah Jumat ini memang kami harus dan perlu itu Pak atau Mas itu. Jadi 1, Tanpa 2 posternya juga setiap Jumatan berarti apa ya? Jumatan iya. Ya. Kenapa? Oh, Karena mungkin Mas Nana juga perlu tak kasih tahu atau belum tahu ya. Ada sholat Jumat di 5 titik. oh, Jadi Betul. posternya perlu. Jadi sholat Jumat di Nurul Salam Ya, siapa, Abu ya. Bakar siapa, kemudian Raudhul Jannah siapa, Al-Huda siapa. Itu setiap Jumat beredar. Ya, ya, ya. Kemudian sore kan ada flyer lagi itu. Untuk kajian sore setiap minggu juga kita sampaikan. Jadi yang positif itu. 3 itu sudah rutin secara reguler setiap minggu ada 3. Tambah-tambahnya ini ya additional. Tadi ada kasbul, tadi ada begini, ada tambahan ini itu nanti ya bisa juga setiap hari ada flyer yang lari ke karyawan, lari ke CGM itu sebenarnya. Humas beneran, Mas Ganjar. iya, makanya ini dapat banget. Ya, ya, Terus ya. ada lagi, kami juga sementara baru punya stand yang ada ukurannya 3 meter kali 2. Ada 2 titik, memang itu spanduk besar. Dan Ya, kalau ya. ada event-event akan saya tempel di 2 itu ukuran. Ya, Itu kayak sekarang baliho udah ada. gitu ya Pak. Iya, Khairul, baliho ya. itu udah ada itu. Itu namanya lama itu. Tablik kabar masih sebulan, kita udah tempel dulu kayak gitu-gitu. Wah, iya, 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 iya. iya. Udah Seru, rapi seru. nih Mas. Ini Seru. kan tadi jejaringnya banyak, karyawan yang mau mensiarkannya banyak, dan dikasih senjatanya juga udah Banyak, canggih lebih-lebih. gitu, poster-poster rutin gitu. Wah, Iya. ini keren. Iya. Ya. Ya tetap aja sih masih ada kekurangan ya, kita tetap masih menerima opening vice tadi, vice member, vice jamaah. Ayo kurangnya apa? Bahkan setiap hari Jumat pun juga kita sering diomong. Nah, sholat Jumat juga sebelum khutbah kan maklumat itu juga sering disampaikan kok. Informasi-informasi apa akan nyampe dari Amanah Astra apa. Itu ada kesempatan juga yang langsung touch dengan jamaah itu di hari Jumat itu. Sebelum khutbah itu kan, itu salah satunya juga. Ini banyak dapat kita Mas Nana hari ini. Iya, nggak salah manggil Mas Ganjar. Iya. Salah, harusnya salah. Saya junior, harusnya yang seniornya itu malah lebih bagus. Lebih bagus malah. Iya. Pak, mumpung ada nih di penghujung acara, kita selalu untuk narasumber yang diundang itu minta masukan ya Mas Nana ya. Iya. Minta masukan Pak Khairul untuk Amanah Astra ke depannya itu, untuk Agi ke depannya itu seperti apa agar lebih baik Pak. Yang namanya kita sepandai-pandainya, sepinter-pinternya kita membuat program, pasti tidak bisa mengakomodir semua jamaah. Pasti ada kekurangannya. Nah ini yang harus kita sama-sama belajar sih. Iya. Sama-sama belajarnya kenapa? Kami pengen di Mas Ganjar diketemukan sih sama-sama teman-teman DKM yang lain ketemu langsung gitu. Oh. Selama ini kan pakai Face, Google online, Mas Ganjar ngirim ini itu yang ngisi pun juga asal. Gitu kan. Nah, ketika kita bisa ngumpul bareng ya nggak usah jauh lah mungkin dari beberapa DKM yang di Jabodetabek atau mungkin kasarnya di Jabodetabek lah lebih besarnya atau mungkin lintas Jakarta Bogor atau lintas Bekasi sana monggo dibagi 2. Sebenarnya program-program kita semuanya sudah bisa dilakukan walaupun belum maksimal kan, tetapi ada juga program-program yang memang belum tersentuh. Ya kan? Kita perlu
Bahkan yang menjadi program bersama pun juga nggak apa-apa gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman dengan kondisi sekarang ini sudah merasa gampang kok untuk menyalurkan yes-nya karyawan, apalagi nanti dari kita sendiri membawa aspirasi, oh pengennya apa, yowis nanti begini, bisa langsung dijalankan, itu lebih touch lagi. Makanya ayo gitu, bareng-bareng ngopi kalau kata Mas Bang Pitung itu Bang kan. Pitung. Iya, kita pengen aspirasi kita Ya. langsung menjadi suatu kesepakatan bareng-bareng gitu. Karena apa? Kalau berbicara smart spesifik, angan-angan kita yang memang harus bisa kita lakukan, jangan angan-angan yang tanpa target, kemudian timetable-nya nggak Betul. jelas. Kita pengen ya udah Betul. bulan depan kayaknya bisa dong, ya udah gitu lakuin gitu. Kemudian pesan lagi ya memang kita sudah bervariasi untuk ragam macam kegiatan yang ada di Amanah Astra, dan kami Iya. pun juga masih berpikir yuk kita untuk penyalurannya ini bisa bervariasi lagi, selain yang itu gimana caranya kan nggak bisa. Bervariasi lagi gitu dari kita dan juga untuk kita semuanya. Kemudian yang paling terakhir yaitu tadi Amanah Astra nggak bisa berdiri sendiri, tentunya harus dari sinergi kita. Tanpa adanya sinergi saya yakin sih mungkin taunya itu aja gitu yang kita lakukan. Contoh happy trip, padahal selain happy trip juga masih ada untuk ngumpulin teman senang-senang, masih ada gitu kan, atau nyebur bareng atau gitu kan gitu. Jadi yang terakhir dari kami Amanah Astra, coba yuk kita cari terobosan-terobosan baru agar lebih manfaatnya buat umat itu sih. Itu cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak usah muluk-muluk sih gitu. Ya, saya catat 3 sih tadi. Pertama biar ketemu langsung offline, terus kegiatannya bervariasi, dan cari terobosan lain yang itu bisa memberi manfaat yang lebih besar gitu. Ini keren nih Pak Maman, jadi bahan masukan buat kita. Boleh nambahin nggak Mas? Boleh. Selama saya di pengurusan ini kopdarnya itu kayaknya 2 kali 3 kali deh ya. Iya. Pernah ketemu kopdar teman-teman DKM selain ADM. Iya. Ya kami hanya menerima informasi aja sih dari Amanah Astra. Oh Amanah Astra begini loh. Tapi buat kami komunikasi yang efektif itu kan harus ada umpan balik, timbal balik. Kan begitu tak sampaikan, oh ada usulan begini, nambahin begini, kurang begini gitu kan. Nah, ini pun juga yang kami harapkan gitu. Ya, interaktifnya ya Pak ya, biar diskusinya lebih panjang. Iya, ya kayak kemarin enak sih makan mancing gitu kan informasi, tapi ya udah itu. Kesannya diskusi yang lebih dalam. Lebih dalam nggak apa. Terus yang paling terakhir mungkin ini buat introspeksi diri kita sendiri. Kemarin saya duduk Mas Ganjar, aku nggak kenal loh mereka loh. Itu di ini siapa enggak. Sesi kenalannya ya Pak ya. Iya, nggak kenal. Betul. Kalau ngomong ilmu filosofinya, kita berjalan 1 jam pun harus bisa mengenal minimal nama, minimal alamat, minimal istri. Karena rangkaian untuk mencapai ke sana itu kalau bahasa kita dikatakan lita'arofu, ya kan? Kemudian saling mengenal. Mengenal jangan cuma mengenal nama aja, tapi tafahum, bisa memahami ini loh. Yang kedua. Yang ketiga Pak, ta'awanu. Ketika duanya bisa kita raih, pasti sinergi tadi kan saling tolong menolong ini yang menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita pengen seperti itu gitu. Siap. Ya. Betul sih. Iya Pak, siap betul Pak. Terima kalau kasih memang kita ya ada waktu ya kita kemarin yang rencananya raker mau menginap, sebenarnya itu adalah suatu ya itu tujuannya untuk tadi gitu. Saling mengenal, tahu. Oh Mas Ganjar ternyata tidurnya begini loh gitu kan. Makannya banyak loh kan gitu. Sampai segitunya. Ya. Siap. Ya. Kan satu insight-nya ketika kita sudah kenal, kita paham, tahu sih, oh Mas Ganjar kebutuhannya ini saya tahu. Karena sudah tahu karakter. Oh Mas Ganjar kalau ke ADM pasti begini loh. Mas Ganjar kalau ini pasti begini. Nah, sehingga bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui karakter dari masing-masing DKM itu. Jangan ke saya kalau di tanggal tua kan gitu. Harus tahu. Salah satunya mungkin itu pas bonusan boleh kan gitu. Oh ADM kalau pas bonusan mungkin amalnya lebih banyak. Nah itu cara untuk ta'arofu, kemudian tafahum dan juga ta'awanu. Mungkin itu Mas Nana.
Iya. dari saya Iya. itu. Ini bagian terakhir ini harus dilihat bareng-bareng sama teman-teman nanti internal di Amanah Asra, di Masjid Asra. Teman-teman lagi juga perlu ini di bagian di Iya. bagian ini. Oke. Karena Bener tadi nggak? betul Bener. ya. Kita sebagai jamaah itu perlu untuk saling mengenal agar paham karakter dan saling mengerti nanti ujung-ujungnya ada tadi rasa peduli, kebutuhan segala macamnya ya Mas Nana ya. Oke. Rasanya mungkin cukup untuk malam ini ya, Mas Nana. Ya, cukup banget. Tidak ada yang kedua kali kan ya, cukup satu kali aja. Enggak lah Pak, ini justru di akhir makin seru nih. Harus ada yang kedua, yang ketiganya lah Pak. Nanti kita nge-vlog bareng di Happy Trip Pak. Kalau saya ditemenin satu orang lagi, tambah seru lagi. Ya, siap. Oke, kita closing aja untuk podcast Agi malam ini. Terima kasih Pak Khairul. Semoga kebersamaan kita membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk semua. Amin. Kita tutup biar berkah dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Baik. Terima kasih Pak Khairul. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.